Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pastinya, Kang Karsum di channel YouTube-nya Kang Karsum di Karsum Channel. Salam permanen, salam sukses, pastinya salam sehat selalu. Nah kali ini Kang Karsum seperti biasa mau podcast nih. Podcastnya sama siapa? Kang Karsum sekarang berada di tempatnya salah satu ketua dari kesenian Sunda yaitu Putra Tolai Group. Ada siapa? Yang kemarin Kang Karsum sudah podcast sama Mang Ocong Putra Tolai. Kali ini Kang Karsum akan podcast bersama Kang Anto Putra Tolai. Sekarang Kang Karsum sudah berada di rumahnya Kang Anto Putra Tolai. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Anto tentang perjalanan karirnya Kang Anto maupun tentang perjalanan karir dari kesenian Sunda yaitu dari Putra Tolai Group yang pastinya teman-teman yang di kawasan Kabupaten Tangerang maupun di manapun berada udah pasti tahu nih sama Putra Tolai Group nih. Gimana perjalanan karirnya? Ikutin terus keseruan kita di Karsum Channel. Pastinya buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share channelnya dari Karsum Channel. Kita panggil langsung untuk kita ngobrol-ngobrol sama Kang Anto Putra Tolai ini. Kang Anto sudah siap-siap. Kita panggil aja yuk. Kang Anto. Ya, Ya, ini dia. ya, yang jadi pikiran gua dari tadi gua diri aja di situ. Lama banget. Padahal udah langsung aja gua duduk gitu kan, nggak usah kayak gini gitu. Kan pembukaan dulu, Kang. Pembukaan kayak di TV ya, TV Iya, aja. biar kayak TV-TV Oh, lah, biar kayak kualitasnya bagus. Oh, iya. Tapi gua kesel nungguin tadi. Nggak apa-apa, kan bayarannya gede. Dalam gede 3 bungkus. Jangan diomongin. Kan gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Karsum ya. Oh, ini Oh, salah satu senior dari Kang Karsum. Pertama dulu ketemu sama Kang Anto di rumahnya sini nih. Oh, iya. Silaturahmi dulu ya. Bener, silaturahmi. Dulu dia itu pengen banget kenal sama Anto Putra Tolai. Nah di situ gue pernah jualan ini apa, kalender ya. Iya, jualan kalender. Saya Ya, pura-pura datang. Gue mencoba gitu kan buat berkarya di bidang elektronik, belajar ngedit Iya, foto. Nah akhirnya gue manfaatin buat bikin kalender gitu Iya. kan. Nah secara langsung, wow deh apa nge-WA ya. Pengen ketemu gitu. Gua tawarin dia nanti mau bikin, tapi nggak bikin. Datang doang. Cuman pengen kenal sama gua. Sekarang derajat ketinggian dia. Nah gitu, makanya bisa nih teman-teman yang ada di Karsum Channel, Iya benar. Karsum Channel. Jangan takut pokoknya untuk berkarya ya kan. Betul. Nah, Karsum aja nih tadinya di bawah saya. Sekarang dia ada di atas saya. Wah, benar. Tapi tetap nggak tinggi-tinggi. Tinggi ya, tetap bogel. Ya kan, teman-teman kan kemarin udah sempat tahu ya sedikit sejarah tentang Putra Tolai, Iya, karirnya iya. dari Mang Ocong juga. Saya Oh sempat- udah udah podcast kemarin sama Mang Ocong. nggak ngomong-ngomong. Ya, kalau misalkan ngomong-ngomong Kang Anto datang, konten saya jadi satu doang. Ini udah 2 ya. Bisa 2. Lumayan. Nah, saya jadi kesini 3 bungkus juga lumayan. Ngomongin lagi. Dan teman-teman kan sedikit sudah tahu nih tentang Putra Tolai Group yang perjalanan Putra iya, Tolai. iya. Nah kan Akang sendiri kan sekarang apa namanya ketuanya ya, Pimpinan. pimpinan dari Putra Tolai Group. Nah saya sendiri pengen tahu nih sejarahnya dari Putra Tolai berdirinya dulu kan, terus sama perjalanan karir dari Kang Anto Putra Tolai. Mau sejarah dulu Putra Tolai apa perjalanan Anto Putra Tolai? Perjalanan Anto Putra Tolai dulu deh, Nah, kita kalau- bahas dari pribadi dulu deh. Kalau perjalanan untuk menuju ke seni, Ah, tujuh seni itu jujur aja dari kecil. dari kecil suka seni ya? Kenapa? Waktu itu saya pribadi nggak senang sekolah gitu kan. Ya memang terasa juga pada saat ini gitu. Kenapa dulunya gua nggak sekolah tinggi gitu kan. Ya memang pada dasarnya pengen terjun dari atas ke Betul bawah. ya, itu dari atas ke bawah. Apa sih namanya? Eh, Masuk lah ya. Masuk Dari rumah. dari luar.
Dari luar masuk. Ya pokoknya gitu lah. Iya, pokoknya ke dunia seni nih. Nah, Bisa berkecimpung. bisa berkecimpung. Itu dari umur berapa sih, Kang? Dari umur kalau nggak salah 12 tahun. 12 tahun itu 12 tahun udah terjun ke dunia seni. Oh. Ya makanya waktu itu kita nggak ngelanjutin sekolah ya karena itu. Nah, karena kita ambisi banget pengennya masuk ke dalam seni gitu kan, yang di itu nama bokap ya, yang dijalanin sama bokap waktu itu kan Tolai Group, bokap yang mimpinnya, yang mimpin nyokap gitu. Nah, itu pengen banget masuk di situ, makanya ya sangat disayangkan banget, emang kerasa lah buat teman-teman nih, kalaupun kalian punya keinginan, ingin jadi ini, ingin jadi itu, pokok utama itu sekolah bener, biar kita nggak bisa dibegoin orang gitu kan. Ini lagi bener ngomongnya. Jadi kita nggak bisa dibegoin orang kalau kita pinter, tapi pinter juga jangan ngebegoin orang. Nah itu. Gitu. Pinter itu kita harus saling memberitahu gitu kan, jangan yang kita tahu membodohin orang. Itu yang nggak boleh. Pokoknya sekolah itu kalau misalkan kita masih punya untuk dana sekolah gitu kan, biaya untuk sekolah, lanjutkan sekolah. Nah itu untuk masalah keinginan kita untuk jadi apa seniman atau apapun, itu pasti bisa gitu. Itu benar, salah satu dari Kang Anto sendiri ngasih tahu bahwa penting untuk teman-teman juga sekolah setinggi-tingginya ya setinggi-tingginya. Pokoknya kejar ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, tapi gak usah sekarang mah. Orang Cina pada datang ke sini. Jangan sekarang mah. Jadi kan pas pertama dari umur 12 tahun ya berkecimpung di dunia seni. Pertama masuk ke dunia seni itu kenapa sih bisa senang ke dunia seni? Apa karena emang seni itu kayak bisa bebas atau kayak gimana gitu? Seni itu kalau menurut saya pribadi untuk pas sekarang ini, kalau dulu kan sebatas pengen, karena pengen banget itu tuh menguasai alat musik yang namanya gendang rampak. Dari situ saya sangat pengen banget menguasai gendang rampak. Nah, akhirnya saya belajar pun dari musik kaset pita. Kalau dulu kaset pita belum ada VCD ya. Tapi kalau dulu kita sekarang dasi ya. Ngelawak mulu. Mana nggak dibayar, lagi pada nggak ada job. Pita tuh senang tuh dengar kaset lagu-lagu Jepang ya. Dan tanpa sadar ya tangan kita sekaligus bermain ya kan. Setiap bokap ada acara job ya kita selalu ngeliatin pemain-pemain gendang itu. Cara main gendangnya seperti apa dan intinya otodidak juga sih, otodidak untuk belajar tentang rampak tersebut. Nah yang paling disukai dulu tuh lagu jali-jali. Wah enak jali-jali itu. Ya. Ini dia si jali-jali gonjreng. Enak tuh lagu itu. Nah seneng ngapain lagu itu, gendang-gendang. Nah ada juga tuh satu tahu inspirasi buat saya atau pelajaran buat saya. Di saat pulang manggung kan orang-orang pada tidur ya kan. Gue enggak, gue cuman malah gue mau ngeluarin gendang, mau di luar, bokap laku, waduh melin. Ya karena gue pengen bisa main gendang kan, tapi ternyata ya itu juga satu pelajaran ya kan buat gue untuk menghargai orang. Saat orang lagi turun, kita nggak usah, ada waktunya, kita latihan gitu kan. Tapi alhamdulillah pas bokap gue juga sangat mendukung dengan itu, dan jujur aja gue sekolah itu berhenti bukan karena seni juga sih. Gue takut suntik. Kok sampai suntik sih? Takut gue. Hubungannya apa sama sekolah sih? Kan dia suka kalau suntik. Suntik imunisasi kayak apa? Cacar ya? Ya ini kayak gitu. Pokoknya kayak gitu dah. Gue kalau misalkan sekolah datang ke sekolah di jalan udah juga nih teman-teman. Nama gue apa? Bukan Anto waktu itu. Siapa namanya? Nih yang perlu teman-teman tahu nih. Nama Anto ini kan sekarang teman-teman taunya Anto Putra Tolai. Nah waktu dulu apa panggilannya? Ya udahlah ya. Iya mau biar tahu nih, jadi channel kartun nih biar tahu teman-teman. Takut banyak nguasain gue ntar ya. Nggak ada. Nama gue kan aslinya mah Karyana. Mas itu Karyana. Itu titipan banget dari orang tua ya kan. Memang yang
seharusnya sih gue harus mempublikasikan nama gue karena dititipkan oleh orang tua, jangan mempublikasikan nama palsu gitu. Nah kan. itu. Tapi kebanyakan kadang-kadang orang suka, wah kurang bagus nama gue nih, malu gitu kan. Nama gue tuh Karyana, dan gue pas mau berangkat sekolah di jalan udah dijaga teman-teman nih. Nah lu mau kemana nih? Nah lu mau sekolah? Iya dong, kan udah pakai seragam SD, udah pakai SD. Hari itu bagian disuntik loh. Di situ gue langsung balik lagi. Nggak jadi sekolah. Nggak jadi sekolah. Tapi gue nggak pulang ke rumah. Main kemana dulu. Nah udah jam 12 baru gue pulang. Nyokap gue kan sengaja gue sekolah gitu kan. Nah dia nggak tahuan juga gue sering bolos. Nah akhirnya bokap gue ngebebasin gue lah. Pengennya lu seperti apa. Gue dibebasin sama bokap. Nah, akhirnya gue berjuang untuk mempelajari seni Sunda yang ada di yang udah dijalanin oleh bokap gue ya. Nah akhirnya setelah gue udah bisa main gendang, gue pengen menguasai juga main gong, gitu kan, main saron, juga main gambang. Ini yang gue nggak bisa itu cuma main rebab. Main rebab itu agak susah ya. Rebab itu susah. Kalau melodi apa kalau gitar kan dia ada grip-gripnya. Nah kalau rebab itu nggak ada gitu, macam kayak tahian juga nggak ada. Dia nggak ada grip-gripnya gitu kan. Jadi bener-bener pakai rasa atau pakai apa gue nggak tahu dah. Yang intinya gue nggak bisa main itu. Tapi sampai saat ini? Sampai saat ini gue nggak bisa main itu. Dan udah selesai itu, gue akhirnya sering-sering nonton kalau setiap bokap gue lagi ngelawak. Nah, bokap gue ngelawak, gue langsung ke depan nonton gue ini ngelawakan bokap gue gini ya kan, walaupun dia bokap gue. Gue nonton, gue ketawa lah, gue nggak lucu gitu kan. lucu banget bokap gue. Soalnya dia pas keluar juga sama lah kayak abang gue sekarang. Abang gue juga mungkin ilmunya kali dapat sama dia atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Intinya sama banget kalau misalkan Ocong keluar dan bokap gue keluar dulu, itu orang langsung ger ya. Belum ngomong belum apa, langsung udah kelihatan lucu gitu. Kelihatan lucu. Pas baru keluar, ber penonton wah berhujan gitu kan, ger bubar. Kelawak mulu. Itu yang lawak. Nah gitu udah gue pelajari gimana cara ngelawak ini. Akhirnya gue sering nonton TV juga. Dulu kan apa sih, gue pernah nonton apa ya kayak ngelaba gitu atau apa gitu ya. Pokoknya lawak-lawakan yang bergrup lah. Gue seneng ngetawa lawakan bergrup gitu kan. TikToknya dapet gitu kan. Gue selalu pelajari juga untuk yang ada di TV gitu kan. Sering nonton lawak-lawakan yang itu pelajari juga nih. Nah itu gue belajar lah. Langsung gue bilang sama bokap gue pengen naik, gue pengen masuk di dunia lawakan. Akhirnya bokap gue ngasih bahan. Kalau ini bahasanya bahasa Sunda ya kan. Bang lu sih ngajaknya bahasa Jakarta, gue jadi susah nih. Biasanya kan gue Sunda gitu. Kayak gitu, tuh belajar gue dikasih bahan sama bokap. Nanti kalau misalkan lu keluar, tadi tanya tuh, anak Sasya, terus lu gue harus bilang anak Tolai. Terus gue bilang juga, bokap gue ntar ngejawab lagi, mana bapak Sia? Terus gue harus bilang Pansia gitu. Nah di situ gue berpikir ya memang gue sih nggak berpikir jujur, nggak berpikir suatu itu tuh bahan candaan yang benar-benar ngelunjak untuk orang tua gitu kan. Tapi ya memang apa sih bilangnya ya memang tuntutan untuk kita buat bikin lucu gitu ya, buat komedinya gitu. Dan itu pun bukan dari gue pribadi, itu pun bokap gue yang nyuruh gitu kan. Gimana bapak siapan sia? Kalau misalkan kita di rumah bilang sia, mungkin gue lebih gaplok. Bisa jadi. Di situ gue terus belajar gitu, setiap panggungan gue terus belajar gitu. Dan di situ gue terus berkarya gitu, mencari bahan-bahan untuk lawakan panggung. Nah akhirnya udah disitulah. Gue sering main lawakan, main ini main itu. Kayaknya sih sebelum abang gue nih Ocong masuk ke dunia lawakan, kayaknya gue dulu deh kayaknya gitu kalau nggak salah. Karena yang pertama dulu baru ke Mang Ocong ya. Baru ke Ocong. Waktu itu abang gue masih megang apa dia ya, megang alat panggung. Kalau dulu kan panggung itu pakai balok. Pakai balok. Pakai balok, nggak ada yang besi kayak sekarang, pakai balok gitu. Abang gue buka. Nah, dia juga langsung beranjak mungkin tahun berapa gue juga nggak tahu deh. Gue lupa soalnya.
Tapi juga kayaknya gue tahu duluan tahu duluan dia. Iya. Soalnya gue rasa sih kayaknya duluan gitu yang untuk jadi masuk ke dunia lawak gitu. Nanti gitu udah selesai gitu. Gue ngomong apa lagi? Nah itu pas manggung pertama tuh Kang Anto, masih inget nggak Kang, lu Kang di daerah mana tuh pas manggung pertama ikut terjun langsung situ sama bokap? Manggung pertama kayaknya gue nggak bisa ingetin manggung pertama, cuman awal pertama gue main lawak gue inget kesannya seperti apa Iya. tegangnya seperti apa gue inget. Nah Itu gue tadinya nggak pengen boker jadi pengen boker karena tegang gue di depan banyak penonton gitu kan. Gue takutnya gimana, gue ngelawak nggak ada yang ketawa. Iya. Gitu kan. Gue yang gue takutin bukan dulu sih, sekarang Iya. kalau dulu masa bodoh. Intinya gue masih apa sih di dunia panggung tuh namanya apa ya, shock masih apa sih, bukan shock, demam panggung. Nah, demam panggung. Panggung. Masih demam panggung. Pokoknya setiap gue pengen keluar nih, kan dia ada kode tuh, Iya. ada kode juga. Habis ini lu pasti harus keluar gitu kan, dikasih kode mau buka juga. Begitu udah. Pokoknya setiap gue mau keluar itu selalu gitu. Tadinya nggak pengen buka jadi pengen buka. Tadinya nggak pengen kencing, pengen kencing. Itu saking demam panggungnya ya. Saking demam panggungnya. Tapi di saat kita udah keluar nih, di saat kita pengen, karena pas banget. Pas waktunya gue keluar, pas banget gue pengen itu. Tapi pas gue keluar, nggak ada itu rasa pengen ini, pengen itu kan. Karena udah ya memang sebentar sih durasinya, cuma gitu doang. Anak saya sih ya, atau lain gimana apa persiapan sih ya gitu, itu doang. Itu udah dong pas awal itu. Iya. Lawakannya cuma gitu doang. Gitu doang. Setiap panggung selalu gitu, beberapa panggung gitu terus ya kan. Personal-personalnya gue nyari sendiri lah, untuk pelajaran dari nonton TV gitu kan, untuk cari bahan lawakan yang seperti apa gitu. Karena ya menurut gue sih bahan lawakan siapapun boleh pakai, karena nggak ada hak kita ya. Iya benar. Kalau dari nggak ada hak kita, cuma itu punya gue loh gitu doang. Tapi belum tentu juga, karena gue ngerasain gini sih, gue punya ide nih lah. Itu gue belum lihat di YouTube, gue belum lihat apa sih lawakan yang ada di otak gue belum lihat di YouTube. Wah bagus nih bahan. Pas gue lihat di YouTube udah ada. Gue adanya gitu tuh. Kadang-kadang suka aneh gue. Iya. Kan kalau misalkan orang udah ngeluarin pasti wah si Antung ngikutin dia. Nah itu gue ide gue gitu kan. Nah itu lawakan yang mungkin banyak orang yang berkarya seperti itu gitu kan. Jadi kerja gue itu keduluan sama orang. Padahal kadang-kadang kita udah mikir dia belum dipakai sama orang nih. Nah, iya. Tapi pas kita udah bawain, tahu-tahu kita lihat di YouTube atau apa gitu kan ya, itu udah dibawain sama orang gitu ya. Ya kayak gitulah. Tapi Kang, ada nggak hal yang menarik pas saat Kang Anto manggung Kang? Ada hal yang lucu atau misalkan hal yang buat Akang, gue nggak mau manggung lagi deh gitu kan? Gitu. Yang pertama itu yang membuat Akang hal yang unik yang ketika manggung itu apa sih? Yang apa ya namanya? Hal-hal lucu gitu. Ya ketika emang manggung pernah nggak diketawain orang kayak gitu tuh? Iya. Pernah nggak dibilang, woi turun atau apa kayak gitu? Itu kan pernah nggak? Kalau hal kayak gitu namanya seniman ya kan, seniman kita apalagi seniman belum go internasional, boleh dikatakan belum go internasional, artis lokal lah. Iya. Artis lokal. Kalau hal seperti itu kalau kita kalau misalkan orang yang belum tahu kita itu sebagai pelawak, mungkin dia walaupun gua gimana nggak bakal kayak menurut gue gitu ya, nggak bakal lucu. Tapi kita kan membicarakan tadi pertanyaannya hal-hal gitu ya. Gue pernah juga di saat gue ngelawak ya. Kalau orang tua dulu kan pengennya dicerita. Kalau sekarang ini semenjak tahun berapa ya, 2000 berapa kali itu, orang tuh nggak demen cerita kebanyakan orang nggak demen cerita, apalagi para pemuda-pemudanya. Dia tuh pengennya gue nonton ketawa, kalau masa cerita banyak sinetron, banyak TV gitu kan. Mungkin ada orang tua yang masih demen kayak gitu. Nah akhirnya gue lagi ngelawak, si orang tua itu tersebut orang tua tersebut tuh ngomong, woi udah jangan ngelawak aja, gitu. Itu suatu hal masukan juga gitu.
Tapi kan gua ngikutin zaman ya kan. Sekarang gua ngikutin bapak itu, mungkin berapa orang konsumen yang Iya. akan Satu berbanding berapa gitu ya. satu perbandingan berapa. Kalau gua kan berpikirannya ke depan seperti apa. Gua harus gini harus ada perkembangan gitu kan. Tapi kalau gua ngikutin apa omongan yang dari konsumen atau dari penonton gitu kan, bukan dari konsumen, dari penonton, ya mungkin gua nggak bakal maju-maju gitu kan. Setiap ini harus gini kan, perbedaan pendapat orang masing-masing. Nah, karena gua perbedaan yang gua bedain perbandingan antara si lawakan sama cerita itu yang sekarang diminati oleh penonton, penggemar Putra Tola itu khususnya, dia tuh pengennya lawakan. Tapi kalau misalnya lawakan ganti-ganti, nah itu yang sulit sebenarnya. Itu tingkat kesulitan bagi gua, Tantangan yang benar-benar kesulitan bagi gua. Karena kenapa? Kita kan bukan acara TV, acara live di tempat hiburan ya kan. Dan kita juga belum tahu si penonton di sini nih, misalkan manggung gue daerah Legok misalkan, manggung daerah Legok, dan gue pindah lagi ke beda kecamatan Legok, gue beda kecamatan Panongan. Nah gue kan nggak tahu orang kecamatan Legok itu pas gue pindah ke Panongan itu dia nonton enggak gitu ya. Soalnya gue sekarang ngehibur wilayah Legok. Nah wilayah Panongan, gue ngelawakannya itu lagi. Gue kan nggak tahu nih si penonton yang di Legok itu datang ke Pagedangan malam keduanya misalkan, kan gue nggak tahu. Karena gue waktu malam di Legok, gue ngelawak kayak gitu menghibur orang Legok. Panongan beda dong ya kan, tapi tetap gue lawakannya itu ya kan, cuman beda tempat, gue lawakan tetap kayak gitu kan. Jadi menurut orang mungkin lawakannya gitu aja gitu. Terus selama perjalanan karir dari Kang Anto sendiri kan pasti banyak dong, ibaratkan ikutin ajang-ajang komedi, penghargaan atau dapat piala atau apa gitu. Pernah beberapa kali dapat penghargaan Kang? Penghargaan gua sih cuman pas ikut paski aja, ikut paski aja, karena gua belum pernah ikut lomba. Karena buru-buru gue bikin lomba ya kan. Karena dulu tuh ya bukannya sombong sih, tiap apa-apa sombong juga, nggak apa-apa sombong juga. tiap panggungan tuh tiap minggu tuh ada aja panggungan. Apalagi waktu zaman bokap gua ya kan, waktu zaman bokap gua tuh cuma malam Jumat doang perenya. Malam Jumat doang perenya. Itu mau khusus malam Jumat pre itu. Malam Jumat. Kadang-kadang ada juga sih ya kan, ada juga di Buri. Nah pas itu gue nggak ada berpikiran untuk berkarya di tempat lain atau gimana, nggak ada. Karena main di situ aja. Nah alhamdulillah gue semenjak gue berpikir gue pengen lebih jauh juga nih pengalaman gue untuk dunia entertain ya, dunia kekomedian gitu kan. Gue pengen banget gini. Akhirnya ya itu gue masuklah ke Paski, dan masuk ke Paski juga gue masih ingat gue diajak sama Bapak Haji Didi Boleh. Bapak Haji Didi Boleh itu ada salah satu senior gue. Waktu itu Bapak Haji Didi Boleh yang datang ke rumah gue, terus Bang Fadil juga, lainnya gue lupa namanya. Gue diajak ikut gabung di Paski. Nah akhirnya gue langsung kenal sama Pak Yadi, karena di situ ada pemilihan untuk ketua Paski Banten waktu itu, ketua Paski Banten. Nah, ya terpilih lah Pak Yadi Sembako menjadi Paski Banten. Nah di situ gue sering ngikut sama Pak Yadi, sering ke rumah Pak Yadi, sering sharing sama Pak Yadi Sembako gitu kan. Nah perjalanan gue seperti itu. Nah di Paski sampai istilahnya sekarang sudah ganti lagi. Sekarang kan dipikirnya Paski Banten tuh Bang Narji ya, jadi ketua Paski Banten. Nah di situ ada perlombaan lawak. Gue pasti cobalah gue jajal deh ikut lomba lawak. Gue yang main 2 Julai sama bikin gue nggak bawa ocong. Karena kenapa pemikiran gue tetap, kalau gue tuh pemikirannya selalu ke depan. Kalau misalkan gue ngajak ocong ya kan, memang untuk orang lain menilainya kenapa sih lu ngajak ocong gitu kan. Nah kalau gue pemikirannya, kalau misalkan gue tiga-tiganya ini sampai naik gitu kan, sampai naik di dunia televisian ya kan, yang gue takut itu karena saudara-saudara gue ntar
masalah job gue gimana gitu kan, ada yang nge-backup gitu kan, itu yang buat takutin cuma itu doang. Jadi akhirnya ya udah gue ngajak apa bikin aja, tapi tetap gue sounding ke abang gue sounding, gue pengen ikut lawakan gitu. Akhirnya alhamdulillah di kabupaten gua itu pasti aku jadi kabupaten juara satu. Nah, ini ya. Ya, ini salah satu nih penghargaannya, pegang penghargaan nih. Jelas tuh. Jelas. Ini gua kabupaten. Artinya gua disuruh lagi ya sama Pak Nabi. Ya udah untuk tingkat apa tuh namanya? Nasional. Jakarta. Nah, ini ya. Ya. Nah, nih juara 1 Olimpiade lawak nasional. Nah, Tuh. Wih, luar biasa ya. Alhamdulillah ya. kalau pengen tahu video-videonya ada di Putra Tolai Channel. Nah, itu. Boleh kan gue ya? Enggak apa-apa. Silakan 3 bungkus lagi balik. Ada YouTube-nya Putra Ya, Tolai Channel. baru punya YouTube juga. Ya. Apa nama channelnya, Kang? Putra Tolai Channel. Nah, Ya, tuh. aja. Putra Tolai Channel. Ini Ini ya, deh. ini. Udah ada belum? Udah, nah nanti. Ntar. Gue hilangin dulu. Ya, ngeditnya gue pusing. Bisa kan disebut editnya nih? Oh ya, dari perjalanan awal dulu dari umur berapa? 12 ya? 12 tahun. Sampai sekarang alhamdulillah masih tetap berkarya di dunia seni, khususnya di dunia komedi ya, Kang ya. Jujur sih gue nggak bakal bosan-bosan di dunia seni kalau ada yang manggil gitu. Iya. Tapi kalau misalkan nggak ada, mah kayaknya sih gue nyari kerjaan yang lain juga. Nah, di masa sekarang nih kan, Nah, di masa pandemi sekarang ini, ada nggak sih hambatannya untuk di dunia seni kayak model Kang itu, komedi gitu, Kang? kalau amatir sih sebenarnya bukan di dunia seni aja ya. Iya. Soalnya ini kan dampaknya semua. Dampaknya semua. Tapi paling parah sih mungkin 2 sih kayaknya. Banyak job-job yang emang cancel atau gimana, Kang itu? Karena seorang pimpinan ke satu pimpinan, Iya. kedua artis yang naik kagak turun kagak. Di tengah-tengah aja itu ya. Artis yang naik kagak terus kagak, karena kenapa? Gak bisa bilang begitu. Sekarang gua kalau mau aja gua malu, ya kan? Untuk di dunia untuk di Tangerang aja. Iya. Terkadang gua hijrah kemana gitu kan, hijrah ke daerah orang gitu. Dan katanya, wah si Anto parah nggak ada job ngojek gitu. Sebenarnya itu suatu bener kerjaan yang halal. Iya, benar. Kerjaan yang nggak jelek sebenarnya. Cuman kadang-kadang ya gengsi orang tuh susah. Iya. Jangan diikutin nih, gengsi gua kayak gini jangan diikutin. Lu tetap mau ngojek mau apa gitu mah. Urusan kerjaan halal ya, pokoknya ya. Jangan nyolong. Benar. Intinya itu aja. Jangan apa sih? Apalagi kita sih membohongi orang. Iya. Itu jangan, ya kan. Nah, di situ gua sangat ini banget sih ya, job-job yang udah masuk, jujur yang pertama itu job-job yang udah masuk itu pada dibatalin semua. Batalin semua. Walaupun udah ngasih DP, Iya. tapi seakan-akan gue pikiran dulu gue ini kayaknya kerja DP apa kerja panggung sih gitu kan. Gue cuma DP dulu, DP dapat tapi gue nggak manggung. Iya, tapi kan seenggaknya itu jalan dari Allah juga, Kang. Nah. Seenggaknya rezekinya ya mungkin dari DP. Oh iya. Walaupun kita nggak manggung gitu kan, nggak job di cancel, tapi kan Allah masih tetap ngebagi sedikit rezekinya dari DP. Nah iya. Tapi kan itu bukan kemauan kita, Iya. ya kan? Itu dari risiko yang manggil. Dan emang kondisinya sekarang lagi kayak gini. Kalau kita paksain, sama aja. Iya. Yang Kita ada udah nanti. melanggar Nah, itu nggak boleh. Tahan gitu kan. Iya. Jadi intinya sih ya terdampak banget, Iya. Gue jadi apapun yang gue lakuin saat ini apa aja sebenarnya, cuman tetap diri gue tuh gengsinya memang agak tinggi juga, jadi untuk hal-hal yang kira-kira kelihatan orang gitu gue nggak mau jalanin. Karena kenapa ya, gengsi tadi. Iya. Makanya gue ngasih saran sama yang udah nonton Arsum Channel, jangan gengsi itu jangan diingin, jangan mau apa kerja apa pokoknya jalanin. hilangin gengsi. Hilangin gengsi. Iya kan? Iya. Kalau kita gengsi nggak dapat duit. Nggak ada duit, benar. Benar. Ya, kalau kita di rumah aja nggak bakal ada uang datang sendiri. Iya. Kalau Iya. kata orang-orang di rumah aja, yang enak yang di rumah, yang udah dapat gaji. Iya. Kalau bagi kita pekerja seni di rumah aja, iya. apa? Nggak dapat. Yang ada istri hamil lagi. Hamil lagi. Di gue aja kan bentar lagi juga bakal ngelahirin. Istri gue juga sama. Kayaknya ini anak gue yang di bini gue kayaknya jodoh ya.
Nah gitu tadi kan sedikit perjalanan karir dari Akang ya. Ya. Nah sekarang kan kita beralih ke topik yang Putra Tolai Group ya. Oh iya. Akang kan sebagai pemimpin nih, Iya. pimpinan. Pusing gak sih Kang ngurusin pemain dari Putra Tolai Group yang banyaknya gitu? Pusing gak Kang? Sebagai pimpinan itu nggak ada yang nggak pusing. Nggak. Nggak ada yang nggak pusing. Kalau menurut gue pribadi, Iya. jangankan jadi pimpinan Putra Tolai, pimpinan rumah tangga aja ya kan, pusing. Pusingnya kalau nggak ada duit. itu Nggak ada pusing. pemasukan. Apalagi kalau misalkan Bino udah monyongnya udah beda gitu kan monyongnya. Tuh udah aku simak. Nah dengan adanya kayak gini kan COVID-19 ini kan terdampak semua memang Iya. gitu kan. Ya gue memang penghasilnya kan bingung juga gitu kan. Nah di situ nggak ada yang nggak pusing kalau misalkan kita menjadi seorang pemimpin gitu kan. Makanya gue itu sama pemimpin kita, presiden kita gitu kan, segitu banyaknya jutaan orang dia memimpin ya kan. Udah nggak gue bayangin seperti apa, karena beda-beda orang, beda-beda kenapa ini pengen seperti ini pengen seperti ini, nggak bisa disatu-padukan gitu. Sama anak gue juga, kalau ke gue tuh gue pengennya begini dia pengennya begini kan beda gitu kan. Ya pokoknya jadi seorang pemimpin itu pusingnya ya kayak gitulah. Kalau misalkan job sedikit terus udah berdekat sama bulan puasa, apa yang dipikirinnya? Bener. Apa? THR. Belum masuk itu THR. Ketua pemimpin, ketua THR bulat Lebaran gitu ya. Kalau dia kan nggak berpikir gue udah benerin gini bener gitu ya kan, uang yang udah masuk kan gue beliin juga ya kan, buat kerusakan panggung lah, kerusakan alat lah, kerusakan apa lah gitu kan. Ya nggak tahu, yang pokoknya gue kalau misalkan berdekatan untuk bulan puasa itu harus ada THR. Tapi jujur gue tahun pas kemarin gue nggak ngasih, jujur gue ngasih. Alhamdulillah juga anggota gue dan keluarga gue memahami dengan hal yang dengan adanya COVID ini ya. Iya. Alhamdulillah. Gue nggak ngasih waktu tahun kemarin. Oh nggak ngasih. Enggak. Tahun sekarang juga kayaknya gue nggak ngasih. Harus Setahun gue. Pas dari kemarin. Gue nggak punya pemasukan dari khusus seni. Iya. Nah Kang, untuk anggota Putra Tolai Group sendiri itu diambilnya dari ruang lingkup keluarga atau dari luar Kang? Dari anggota Putra Tolai Group? Di keluarga ada, di lingkup di orang lain juga ada, di luar keluarga juga ada. Ada. Itu yang paling jauh anggota dari daerah mana Kang? Ada daerah Kerawang. Kerawang. Sekarang kan kalau dulu kan pemain kebab kan masih orang sini, masih orang Curug. Karena dulu Bung udah meninggal gitu kan, akhirnya diganti sama Mbah Koning namanya, orang Kerawang. Kalau Maji gua sih waktu semenjak bokap gua ada, semenjak nyokap gua masih ada juga, dia udah ikut sampai sekarang lah, sampai Putra berganti dengan Putra Tolai Group, dia masih tetap eksis masih gabung di Putra Tolai. Nah itu kalau misalkan anggota yang jauh kayak gitu kan, ketika Putra Tolai mau manggung itu sistemnya mereka datang sendiri ke sini atau dari pihak Putra Tolai Group yang ngejemput dan yang selesai acara nganterin atau gimana? Kalau gitu ribet gua lah. Kalau gitu ribet gua datang dulu. Ya kan? Pokoknya sistemnya kalau di gue itu gue dapat job, ada yang manggil tanggal sekian, deal DP masuk, masih tahu langsung telepon tanggal sekian catat, datang lagi masih DP deal telepon. Jadi khusus telepon aja via telepon. Jadi dia dicatat sendiri di sana di Kerawang, di rumah dia sendiri udah dicatat mungkin. Itu keseluruhan anggota Putra Tolai itu ada berapa Kang? Kalau dihitung semua sama pemasang panggung sama sound system sekitar 40 orang. Bayangin. 40 orang coy. Sekitar 40 orang ya kan, sekitar 40 orang. Tapi orang banyak yang bilang Putra Tolai mahal. Padahal mah sekarang pakai berapa duit? Sekarang 40 orang kali 100.000 berapa duit? Juta ya kan. Kita hitung-hitung nih. Tapi jangan itu. Janganlah, itu mah pokoknya rahasia dapur. Pokoknya kita cukup tahu bahwa anggota Putra Tolai itu keseluruhan itu sekitar 40. Kurang enggak, lebih bisa jadi. Lebih bisa jadi. Benar? Iya. Iya, kalau kurang nggak mungkin.
pasti lebih. Dan Naik. tinggal pemikirannya aja. Jadi Iya. 40 orang atau kalau mau gaji cepet aja udah Iya. ya. Jadi untuk penilaian pergajian, untuk sewa panggung, juga sewa mobil, sewa segala macam, misalkan walaupun itu alat-alat kita, tetap kan kita harus ada uang Iya. kasnya juga ya kan, untuk kerusakan atau apa gitu kan. Tentang punya sendiri juga sound system, punya sendiri juga panggung, punya sendiri juga mobil. Emang mobil gua nggak bakal rusak gitu kan. Iya. Orang mau mikir, duh mahal paling itu alat sendiri gitu kan ya. Tapi gitu gue beli alat emang nggak pakai duit. Ngurusin alat itu nggak pakai duit gitu. Intinya mudah-mudahan yang punya niatan Iya. untuk dihibur oleh Putra Tolai, mudah-mudahan banyak rezekinya. Amin, amin, ya Allah, amin. Umur, pokoknya segala sesuatu berkah dah buat kalian yang punya niat untuk dihibur oleh Putra Tolai aja. Putra Tolai Group. Soalnya gue di YouTube ya. Nah, pokoknya buat teman-teman nih yang mau tahu nih Putra Tolai Group itu apa sih, kesenian apa sih, gitu kan, bahwa Putra Tolai itu kesenian Sunda yang berasal asli dari putra daerah Kabupaten Tangerang ya. Dan buat teman-teman yang mau tahu gimana perform dari Putra Tolai Group, bisa dilihat di channelnya Putra Tolai Channel. Di situ banyak ya perform dari Putra Tolai Group, dari lawakannya, dari seni jaipongnya, dari seni dangdutnya, ya pokoknya di situ di Putra Tolai Channel pokoknya komplit, bisa dilihat di situ. Dan buat teman-teman juga kalau misalkan mau ngadain acara, mau ngundang Putra Tolai Group, bisa datang langsung ke alamat Putra Tolai Group di jalan apakah? Gue nggak usah ngasih apa-apa kan dulu. Nggak usah, gue sih. Ini endorse kan lo? Ya kan tinggal tadi 3 bungkus gua tarik lagi. Ke alamat mana Kang? Di Putra Tolai Kang? Di Kampung Parigi, Ya. di Kabupaten, di Jalan Raya Sukabakti, jalan Parigi. Parigi. Kampung Parigi, Desa Sukabakti, RT 0307, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Di situ pokoknya buat teman-teman juga kalau misalkan mau kepoin media sosialnya dari Putra Tolai itu bisa ke media sosial Facebook di Kang Anto ada juga. Anto Putra Tolai di situ ada. Kalau misalkan aduh nggak mau datang ke lokasi, bisa di via media sosial. Bisa di situ. Nanti juga ada kontak personnya di situ, langsung minta japri aja, soalnya nggak enak juga nanti kalau misalkan kasih kontak person takutnya ada menyalahgunakan nomor gitu. Takutnya kan ada dari tukang kredit atau bank link atau apa yang nggak enak. Iya. Gue nggak pernah main kayak gitu, nggak pernah satu. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya dari Kasum Channel, di like, di komen, dan di share. Promoin dong Kang, promoin channel saya dong. Gitu. Ya buat teman-teman nih yang udah ngeliat Karsum Channel ya kan, gua harap lu harus subscribe. Karena kenapa? Untuk kedepannya nih Karsum Channel itu akan ngelibatin lu pada. Dia kalau udah naik nih, dia bakal turun. Bukan masalah rezeki lu turun, maksudnya dalam penaikan lu bakal turun. Betul. Siapa yang benar-benar istilahnya selalu memantau Putra Tolai Channel, Nggak apa-apa. selalu memantau Karsum Channel, dia akan datang ke rumah kalian. Boys. Mungkin kalian yang akan menjadi narasumbernya. Nah, seperti Kang Anto ini. Nah, ini. apalagi kalian kalau misalnya punya perusahaan apa bakso atau apa gitu, perusahaan kecil lah, itu bisa juga nanti ada di Karsum Channel. Betul. Jadi kan kita saling berbagi. Nah, Dari kita berbagi. untuk kita, Nah. itu yang paling penting. Dari kalian untuk kita. Dari kita untuk kita. Iya, dari kita untuk kita. Dari kalian untuk kita. Itu kan nanti mempromosikan dia tuh. Iya. Nah, lu kan dapat juga tuh dari dia. Iya. Jadi kita untuk kita. Iya, makanya kita bilang dari kalian untuk kita, dari kita untuk kita. Gimana sih? Pusing gitu dah. Pusing gua. Dan teman-teman juga jangan lupa di subscribe channelnya dari Putra Tolai Channel. Nah, Di like, di komen, dan di share. sama tuh. Karsum Tuh. Channel juga. Pokoknya sekian dulu dari Kang Kasum podcast kali ini. Berapa jam ini? Lumayan lah. Gue lihat dulu jam waktunya. Per menit kan soalnya lumayan. Gue bingung bayar dia. Ya pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu lihat channelnya Karsum di Karsum Channel, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda dan yang menarik lagi. Benar. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Kang. Ya. Waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.